Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke dalam program baru, Jejak Hikmah dengan konsep yang baru. Baik. Dalam episode perdana kita akan membahas tentang sesuatu yang sedang viral, ya. Berasal dari sebuah hadis riwayat Muslim yang bunyinya seperti ini. Hampir-hampir sungai Efrat menyingkap sebuah gunung emas. Lalu manusia saling berperang untuk memperebutkannya. Dari setiap 100 orang, 99 akan terbunuh. Dan setiap orang berkata, mudah-mudahan akulah yang selamat. Nah, dari hadis ini kami melakukan penelitiannya. Hingga akhirnya mengerucut pada sebuah pertanyaan, apakah gunung emas sungai Efrat peninggalan Babilonia? Mari kita bedah hadis ini satu persatu. Paling tidak dari hadis ini kita bisa mendapatkan 5 poin utama, ya. Poin pertama adalah keringnya sungai Efrat hampir menyingkap gunung emas. Dari poin pertama ini ada 2 hal yang akan kita bahas, yaitu sungai Efrat mengering dan ternyata ada gunung emas, ya. Poin kedua adalah gunung emas terkubur di lapisan sungai Efrat. Ternyata di lapisan sungai Efrat itu ada gunung emas yang terkubur. Itu poin kedua. Poin ketiganya, gunung emas itu kemudian tersingkap, ya, dan semua orang saling memperebutkannya. Poin keempatnya adalah dari setiap orang yang memperebutkan, mereka mengutus 100 orang, ya, dan mereka saling berperang, dan taruhan itu nyawa, ya. Dan poin yang kelima adalah setiap orang yang datang ke sana mengetahui bahwa taruhan perjuangan mereka adalah nyawa, dan mereka berharap agar bisa selamat membawa emas. Poin pertama, kita akan membahas tentang apa penyebab sungai Efrat bisa mengering, ya. Sebenarnya hadis ini sudah lama diperbincangkan, beberapa tahun, mungkin hampir 10 tahun sebelum ini, ya, karena sudah terjadi penyusutan. Jadi debit air sungai Efrat itu sudah mengalami penurunan, ya, beberapa tahun yang lalu, mungkin 10 tahun yang lalu. Namun tidak sedrastis seperti sekarang ini. Sekarang ini kalau kita melihat videonya, mungkin bukan lagi menyusut, bahkan bisa dikatakan sudah mengering. Karena ada beberapa wilayah-wilayah di sungai tersebut yang benar-benar sudah mengering, tidak ada air sama sekali. Salah satu pemicu terbesar keringnya sungai Efrat adalah dibentuknya bendungan-bendungan. Jadi sungai Efrat itu mengalir melalui 3 negara, Turki, Suriah, dan Irak. Nah, masing-masing ketiga negara ini memanfaatkan aliran sungai Efrat. Turki tercatat membangun bendungan sebanyak 22. Salah satu yang terbesar adalah bendungan Ataturk, ya. Bendungan ini kemudian dimanfaatkan untuk membuat PLTA, pembangkit listrik tenaga air, ya, digunakan untuk listrik. Lalu aliran airnya kemudian dimanfaatkan untuk pertanian, termasuk Suriah pun melakukan hal sama, dan Irak pun melakukan hal sama. Dari proyek pembangunan bendungan ini tercatat setiap tahun itu debit air sungai Efrat itu menurun drastis setiap tahunnya, dan itu terjadi karena setiap tahunnya terjadi pembuatan bendungan. Pemanfaatan utama dari sungai ini adalah untuk pertanian, ya. Air dari bendungan tersebut dialirkan untuk pertanian, dan berakibat mengeringnya sungai Efrat menyusut. Lalu apa yang menyebabkan menyering? Pengeringan ini terjadi karena pemanasan global yang beberapa tahun ini terjadi. Seperti yang kita ketahui,
ada dari efek pemanasan global ini banyak orang-orang yang tewas di India dan Pakistan ya, karena udara panas. Nah, karena pemanasan global ini akhirnya sumber air dari Sungai Efrat itu kemudian curah hujannya berkurang drastis. Karena berkurang tersebut tidak ada pasokan air dan akhirnya sekarang mengering, benar-benar mengering. Itu proses pengeringan Sungai Efrat ya. Lalu pada poin pertama ini, yang kedua adalah hampir menyingkap Gunung Mas. Pasti kita akan bertanya, Gunung Mas? Kalau ada Gunung Mas di sungai, mengapa tidak ada yang tahu? Kan? Dan ternyata memang tidak ada yang tahu keberadaannya. Karena itu kita akan melakukan penelitian bukan di mana gunung tersebut, tapi berawal dari bagaimana proses terbentuknya gunung tersebut. Nah, dalam proses pembentukan gunung emas ya, paling tidak itu ada tiga cara terbentuknya gunung tersebut. Yang pertama adalah Sungai Efrat itu usianya ribuan tahun. Sudah ada ribuan tahun, mungkin puluhan ribu tahun atau mungkin jutaan tahun yang lalu sungai ini sudah terbentuk. Nah, bayangkan bahwa sumber emas itu berasal dari gunung ya. Dari gunung terjadi letusan. Nah, letusan tersebut terbawa oleh arus air, dan di dalam letusan gunung tersebut ya, yang sudah menjadi abu itu ada kandungan emas di dalamnya. Bayangkan proses aliran abu ya, air bercampur abu. Nah, itu mengalir. Prosesnya terjadi selama mungkin puluhan ribu tahun. Nah, aliran air itu membawa biji-biji butiran emas ya di Sungai Efrat. Lalu butiran-butiran emas itu mengendap pada titik di mana arusnya melambat. Nah, di setiap titik yang arus airnya sedikit tenang, maka biji-biji emas itu akan berkumpul. Nah, bayangkan proses ini terjadi selama ribuan tahun ya. Ribuan tahun sehingga terjadi pengendapan sedimentasi emas ya. Nah, karena proses pengendapan ini akhirnya terbentuklah sebuah gundukan tanah bercampur emas yang mungkin bisa sebesar gunung. Untuk teori yang pertama ini contohnya adalah sebuah aliran sungai di Afrika Selatan yang mengandung deposito emas yang luar biasa. Sayangnya kelemahan teori ini adalah bahwa itu bukanlah gunung emas, tapi gunung tambang emas. Nah, itu kelemahannya. Nah, kita mempunyai teori kedua yang justru lebih menguatkan. Teori kedua ini adalah ternyata emas-emas tersebut adalah peninggalan dari kebudayaan masa lalu. Seperti yang kita ketahui bahwa Sungai Efrat itu ditempati oleh kedua budaya besar ya, Mesopotamia dengan Babilonia. Nah, aliran Sungai Efrat ini itu mereka manfaatkan sebagai transportasi salah satunya dari utara ke selatan untuk membawa barang. Dan bayangkan jika dalam perjalanan itu selama ribuan tahun tercatat ada berapa kecelakaan. Dan tentu saja proses transportasi ini sangat cocok digunakan untuk mengangkut barang-barang berat ya terutama emas. Dan ini mungkin salah satunya terjadi kecelakaan lalu emas tersebut jatuh ke sungai. Itu dari Mesopotamia. Kemudian yang lebih menguatkan adalah bahwa faktanya kebudayaan Babilonia itu mereka melakukan penyembahan kepada dewa sungai. Ya, salah satu ritual penyembahannya itu adalah mereka membuang emas ya ke dalam sungai, dan itu terjadi setiap mereka melakukan syukuran ibaratnya seperti itu.
mereka lakukan berkali-kali. Setiap rakyatnya melakukan hal seperti itu, berlangsung selama ribuan tahun. Karena dalam sejarah tercatat bahwa Babilonia itu mereka berkuasa paling tidak 2.500 tahun. Bayangkan selama 2.500 tahun mereka melakukan ritual pembuangan emas ke sungai. Paling tidak ada ratusan ton emas di dalam sungai tersebut yang mengendap. Dan hal ini memang ada buktinya ya. Seperti contoh itu peradaban kuno Troya ya, ada sebuah harta yang begitu besar ya, menyimpan logam mulia emas di lokasi yang terpusat ya. Dan arkeolog sudah menemukan ini di peradaban Troya ya. Dan yang lebih menarik adalah teori yang ketiga. Teori ketiga adalah gabungan dari teori yang pertama dengan kedua, yaitu ternyata penduduk Babilonia sendiri menghasilkan emas yang dibawa oleh aliran sungai yang mengandung emas tersebut ya. Tambang emas tersebut yang sebelumnya terjadi di lekukan sungai yang tenang ya, lalu dimanfaatkan penduduk Babilonia untuk menghasilkan emas. Jadi bayangkan bahwa penduduk Babilonia itu ternyata memiliki sebuah tambang emas raksasa yang terbentuk secara alami, berasal dari aliran sungai. Mereka olah, mereka lebur, sehingga mereka menghasilkan emas. Dan buktinya salah satunya adalah emas tersebut tercermin ya, seperti di Mesir itu yang dekat dengan sungai, itu mereka melapisi setiap barang yang dianggap berharga itu dengan emas. Karena di zaman itu emas itu sesuatu yang mudah didapatkan karena sudah ditemukan tambangnya. Bayangkan orang Babilonia mengolah emas tersebut dari tambang yang jumlahnya bertonton, ratusan ton ya. Mungkin ribuan ton ya, beribu-ribu ton emas diolah, lalu emas tersebut digunakan untuk ibadah sebagai tanda bersyukur ya. Kalau ibaratnya sekarang itu seperti sedekah atau zakat ya, mereka mendapatkan emas cukup banyak, lalu sebagiannya dibuang ke sungai ya, sebagai bentuk rasa syukur. Mereka mengolah emas dari sungai lalu mengembalikan sebagiannya ke sungai ya, kurang lebih seperti itu bentuknya. Nah, karena proses seperti inilah emas dibuang ke sungai, semakin lama semakin terbentuk ya, membentuk gunung, dan ini benar-benar akan menjadi sebuah gunung emas. Gunung emas yang berasal dari sampah-sampah emas yang dibuang ke sungai oleh penduduk Babilonia. Untuk sementara pembahasannya itu ya, kita masih punya 4 poin sisanya. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pembahasan episode selanjutnya ya, insya Allah. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan atau kurang tepat dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.